Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang subsidiary preferred stock. Nah, kalau kita melihat saham preferred yang dimiliki anak perusahaan ini tidak mengubah prinsip konsolidasi. Kemudian perhitungan common stockholders equity itu sama dengan total equity dikurangi dengan nilai buku saham preferred. Income anak perusahaan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham preferred. Selanjutnya dialokasikan kepada controlling interest dan non-controlling interest. Pembayaran dividen anak perusahaan harus mempertimbangkan dividen kepada pemegang saham preferred sebelum diberikan kepada pemegang saham biasa. Kemudian siapa pemegang saham preferred tersebut ya? Nah, saham preferred dimiliki oleh pihak luar. Berarti nanti di sini pemegangnya dianggap sebagai non-controlling interest. Apabila saham preferred dimiliki oleh induk perusahaan, terdapat dua pilihan ya. Yang pertama adalah constructive retirement dan yang kedua adalah cost basis. Terkait dengan saham preferred ya, bagaimana karakteristiknya? Yang pertama dapat ditebus. Kemudian yang kedua bersifat kumulatif atau non-kumulatif. Dan bersifat partisipatif atau non-partisipatif. Kemudian hak pilihnya terbatas. Biasanya saham preferred tersebut kumulatif dan non-participating. Kemudian untuk menghitung book value dari saham preferred ini adalah dengan menggunakan call price ataupun redemption price ya. Nah, kalau tidak ada informasi tersebut berarti menggunakan fair value. Kemudian ditambahkan dengan dividen tertunggak yang sifatnya kumulatif. Kemudian untuk alokasi income kepada pemegang saham preferred ini berarti nanti mempertimbangkan dividen periode berjalan terlepas dari jumlah yang diumumkan jika kumulatif, kemudian jumlah yang dinyatakan jika tidak kumulatif, dan berpotensi lebih jika partisipatif. Kemudian untuk dividen saham preferred ini face value dikalikan dengan tarif dividennya. Juga mempertimbangkan nilai dividen tertunggak dan partisipasi. Contohnya untuk saham preferred yang dimiliki oleh pihak luar ya. Di sini POP membeli saham SON ya, itu sebanyak 90% dengan harga 396. Ketika equity SON ekuitas SON terdiri dari $100 saham preferred, kemudian $200 saham biasa atau common stock, dan $40 other parent capital, dan $160 retained earnings. Nah, saham preferred bersifat kumulatif, non-participating, dan memberikan dividen sebesar 10% dan dapat ditebus sebesar 105% dari nilai parinya. Kemudian tidak ada tunggakan dividen. Selama tahun berjalan, SON memperoleh laba bersih sebesar $50 dan membayar dividen sebesar $30. Nah, perhitungannya ya berarti kita hitung terlebih dahulu ya. Cost of investment ya itu kepada SON 90% itu sebesar $396. Kemudian dibuat implied value-nya ya totalnya sebesar $440. Kemudian kita perhatikan ya total stockholders equity-nya SON ya 500, kemudian dikurangi dengan book value dari si saham preferred-nya ya. Totalnya itu $100 dikali dengan 105% ya, itu sesuai dengan call price-nya. Berarti nanti di sini untuk book value atas ekuitas untuk pemegang saham biasa ya sebesar 395. Kemudian nanti di sini kita selisihkan dengan implied value sebesar 440. Ada kelebihan ataupun ekses, ini akan dialokasikan ke goodwill sebesar 45. Nah, kemudian informasi terkait dengan income allocation dan dividend allocation ya. Nah, si net income-nya SON ya itu sebesar 50. Kemudian yang dialokasikan terlebih dahulu itu untuk pemegang saham preferred terlebih dahulu ya. Nah, ingat untuk income allocation ini untuk saham preferred menggunakan tarif dividennya.
yaitu sebesar 10 ya. Nah, untuk untuk dividen saham preferen ini akan berpengaruh terhadap income allocation dan dividen allocation ya. Berarti nanti di sini untuk income allocation yang dialokasikan kepada pemegang saham biasa ya itu sebesar 40. Ini akan dialokasikan kepada controlling interest sebesar 36 dan kepada non-controlling interest sebesar 4. Kemudian untuk dividend allocation-nya ini 30, kemudian dialokasikan untuk pemegang saham preference sebesar 10. Kemudian tersisa 20 yang dialokasikan kepada pemegang saham biasa ya. Ini 90% untuk CI dan 10%-nya ini untuk NCI. Nah, selanjutnya bagaimana pencatatan untuk jurnal di kertas kerja laporan keuangan konsolidasinya apabila saham preferen dimiliki oleh pihak luar ya. Itu yang pertama berdasarkan informasi income allocation di slide sebelumnya, berarti kita akan memasukkan untuk income from Son ya atau income from Sun sebesar 36. Kemudian ini yang dieliminasi. Kemudian dividen sebesar 18, selisihnya ini investment in Son sebesar 18. Kemudian yang kedua adalah memunculkan non-controlling interest shares ya ataupun non-controlling interest expense sebesar 4, kemudian dividen 2 dan NCI pada komponen equity ya nantinya sebesar 2. Nah, selanjutnya kita memunculkan non-controlling interest shares untuk pemegang saham preferred ya. Ini kita catat debit sebesar 10, kemudian pada dividen sebesar 10. Selanjutnya kita eliminasi ya untuk saham preferennya ya. Itu preferred stock sebesar 100, kemudian rated earning sebesar 5. Jadi kalau kita lihat sebenarnya par value dari saham preferen itu 100. Cuma tadi berhubung ada call price ya itu sebesar 105%, berarti nanti di sini akan ada sisa 5 ya. Akan masuk ke rated earnings, ini mengurangi. Kemudian karena memang ini dimiliki oleh pihak di luar dari induk perusahaan, berarti nanti seluruhnya ini dialokasikan kepada NCI sebesar 105. Kemudian kita eliminasi ya ini untuk komponen stockholders equity-nya si anak perusahaan dan investment in Sun ya itu punyanya si induk perusahaan. Jadi common stock, other financial capital, earnings ini semuanya adalah angka awal tahun, kemudian goodwill, selanjutnya di kreditnya ya itu investment in Sun, kemudian sama NCI ya, investment in Sun 396 dan NCI sebesar 44. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata induk perusahaan juga memperoleh saham preferen yang dimiliki oleh si anak perusahaan. Nah, pendekatannya bisa dengan menggunakan pendekatan constructive retirement dan cost basis ya. Nah, yang pertama terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan pendekatan constructive retirement. Nah, ketentuannya adalah investment in subsidiary yang ini untuk saham preferen dicatat sesuai dengan nilai bukunya. Kemudian perbedaan book value dan cost of stock adalah penyesuaian dan diakui sebagai other parent capital. Kemudian transaksi ini adalah transaksi kepemilikan sehingga tidak ada gain dan loss yang dicatat. Investment itu dicatat itu sesuai dengan book value dari saham preferennya. Kemudian nilai buku saham preferen meningkat apabila terdapat dividen yang tertunggak dan menjadi turun apabila dividen tersebut diumumkan kemudian. Nah, kalau kita melihat dengan menggunakan pendekatan cost basis ya, investment in subsidiary di saham preferen dicatat sesuai dengan cost-nya. Dividen dicatat sebagai income, dalam proses konsolidasi saham preferen dieliminasi pada nilai bukunya. Kemudian non-controlling interest untuk saham preferen dicatat pada nilai bukunya sama dengan yang dimiliki oleh pihak lain. Kemudian investment dihapus pada nilai cost-nya. Nah, perbedaan cost dan book value dibebankan atau dikreditkan pada other parent capital. Kita lihat contohnya ya.
Ini POP memiliki 90% kepemilikan di Sun ya atau Son. Ini yang diperoleh pada saat itu ya, fair value-nya ditambah dengan implied value di sini tambah implied goodwill sebesar 45. Di tanggal 1 Januari 2017, POP memperoleh 80% kepemilikan saham preferen yang beredar punyanya Son ya, itu sebesar 80. Nah, kemudian kita lihat di sini komponen stockholders equity-nya Son di tanggal 1 Januari 2017 terdiri dari saham preferen ya. Ini nilainya sebesar 100 ya, nilai parinya. Kemudian ada informasi mengenai callable ya, callable price itu sebesar 105 atau 105%-nya. Kemudian dividennya sebesar 10 atau 10%. Kemudian bersifat kumulatif dan terdapat adanya tunggakan dividen di tahun sebelumnya, itu 1 tahun ya. Informasi lainnya ada saham biasa atau common stock ya, ini sebesar 200, other parent capital atau agio saham sebesar 40 dan retained earnings sebesar 140 ya. Kemudian kita hitung ya book value dari si saham prefernya terlebih dahulu ya. Ini kita hitung dari callable price-nya atau call price-nya ya 105 ditambah dengan tunggakan dividen di tahun sebelumnya sebesar 10 ya. Jadi totalnya book value dari saham preferen tersebut sebesar 115. Kemudian kita hitung ya book value untuk equity di Son yang menjadi porsinya pemegang saham biasa ya. Jadi dari total equity sebesar 480 dikurangi dengan book value dari saham preferen sebesar 115 sehingga untuk book value dari si pemegang saham biasanya sebesar 365. Kemudian kita hitung nanti di sini berapa nilai dari total equity ya yang dimiliki oleh Sun ditambah dengan goodwill ya. Di sini totalnya sebesar 480 untuk total equity-nya ditambah dengan goodwill sebesar 45, jadi totalnya adalah 525. Nah, kita lihat informasi lainnya adalah investment in Sun ya, itu sebesar 369 ya. Kemudian untuk si non-controlling interest-nya atas common stock 10% itu 41. Kemudian untuk non-controlling interest untuk pemegang saham preferen ya, ini 20%-nya sebesar 115 ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Sekarang kita melihat informasi lainnya ya. Ternyata si POP memperoleh 80% di kepemilikan saham prefernya Son ya, itu sebesar 80 di tanggal 1 Januari 2017 ya. Nah, kemudian POP dia menggunakan metode constructive retirement atau dengan menggunakan cost basis ya. Nah, berarti nanti di sini untuk investment in Sun ya, untuk kepemilikan saham preferen ini kalau menggunakan constructive retirement akan dicatat sebesar 92. Sedangkan untuk penggunaan ataupun pendekatan cost basis akan dicatat sebesar 80. Nah, perbedaan antara nanti di sini cost-nya kemudian dengan dengan book value-nya sebesar 12 ya. Ini akan meningkatkan other parent capital punyanya si induk perusahaan untuk metode constructive retirement. Kemudian informasi tambahannya ya di tahun 2017 Sun memiliki income sebesar 20 dan tidak membayarkan dividen ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti untuk alokasi kepada pemegang saham preferen yaitu sebesar 10, berarti karena memang saham preferen tersebut 80%-nya dimiliki oleh induk perusahaan, maka akan dialokasikan kepada CI.
dan sisanya 2 atau 20%-nya itu dialokasikan kepada NCI. Sedangkan untuk kepada pemegang saham biasa ya, total income yang akan dialokasikan itu sebesar 10. 90%-nya dialokasikan kepada CI dan 10%-nya dialokasikan kepada NCI. Nah, sekarang kita lihat untuk jurnalnya ya. Nah, bagaimana kalau induk perusahaan menggunakan pendekatan constructive retirement ya. Nah, ini untuk jurnal ketika ada apa di sini terkait dengan kepemilikan saham preferen ya ataupun akuisisi, maka si induk perusahaan akan mencatatnya itu si POP ya, investment in Sun itu sebesar 92, cash-nya 80 dan other pending capital sebesar 12 ya. Nah, sedangkan kalau dari sisi jurnal jurnal ataupun entry di kertas kerja konsolidasi itu akan dibuat jurnalnya income from Sun ya, itu pada investment in Sun sebesar 8. Ini untuk mengeliminasi terkait dengan income allocation ya, ketika si POP-nya ataupun induk perusahaannya itu memiliki kepemilikan saham preference sebesar 80%. Kemudian NCI share pada NCI ini untuk saham preferen ya itu sebesar 2. Nah, selanjutnya sebagai pemilik saham biasa ya, ini juga si induk perusahaan yaitu POP dia akan mengeliminasi income from Sun sebesar 9 dan investment in Sun ya itu sebesar 9. Selanjutnya untuk komponen NCI-nya ya, ini dibuat jurnalnya NCI share pada NCI sebesar 1. Kemudian kita eliminasi untuk kepemilikan saham preferen ya. Ini preferred stock sebesar 100, kemudian retained earning sebesar 15. Nah, selanjutnya tadi investment in Sun yang dicatat di awal ya pada saat akuisisi sebesar 92 ini mesti harus dieliminasi. Kemudian sisanya ini dialokasikan kepada si NCI atau 20% dikali dengan 115 ya. Ini sesuai dengan sesuai dengan book value dari si saham preferennya ya. Itu sebesar 23. Nah, yang terakhir adalah mengeliminasi komponen stockholders equity-nya di Sun ya. Kemudian investment in Sun yang dimiliki oleh si POP ya, yaitu ada common stock, other pending capital, retained earnings, dan goodwill. Nah, kemudian di sisi kreditnya ada investment in Sun dan non-controlling interest. Selanjutnya, kalau kita bandingkan dengan pendekatan cost basis, pada saat akuisisi berarti nanti di sini si induknya akan mencatat investment in Sun pada cash itu sesuai dengan cost-nya, yaitu sebesar 80 ya, atau sesuai dengan nilai pari dari si saham preferennya ya. Nah, kemudian untuk di kertas kerja ya laporan keuangan konsolidasi, si induk perusahaan akan membuat jurnal ini income from Sun pada investment in Sun sebesar 8 ya, ini sama. NCI share pada NCI 2 untuk pemegang saham preferen ini juga sama. Income kemudian kita masuk ke jurnal yang ketiga yaitu income from Sun pada investment in Sun itu sebesar 9, ini juga sama. Yang jurnal keempat NCI share pada NCI sebesar 1 ini juga sama ya. Nah, kita lihat untuk jurnal eliminasi kepemilikan saham preferen ya. Kemudian dan investment in Sun saham preferen. Jadi saham preferennya kita eliminasi. Yaitu preferred stock sebesar 100, retained earning sebesar 15. Ini di debit semua. Kemudian investment in Sun yaitu at cost sebesar 80. Nah, kemudian di sini muncul other pending capital sebesar 12. Kalau menggunakan metode constructive retirement, ini tidak ada other pending capital ya. Nah, tapi di sini muncul sebesar 12. Cuma kalau untuk di pendekatan cost basis, investment in Sun-nya itu sebesar 80. Kemudian NCI-nya sama sebesar 23.
Sedangkan untuk jurnal yang terakhir, yaitu untuk mengeliminasi komponen stockholders equity dari SUN ya atau SON dan investment in SON itu sama antara cost basis dengan constructive retirement ya. Nah, seperti ini jadi ada common stock, ada revenue capital, private earnings dan goodwill di debit. Sedangkan di kreditnya investment in SUN pada sama non controlling interest ya, itu sama-sama di kredit. Nah, kemudian kita bisa simpulkan ya bahwa kepemilikan saham preferen di anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu constructive retirement dan cost basis, itu akan menghasilkan nilai yang sama dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, kalau untuk constructive retirement, induk perusahaan mencatat other parent capital pada saat akuisisi. Sedangkan untuk yang cost basis, induk perusahaan mencatat other parent capital sebagai bagian dari proses konsolidasi laporan keuangan. Sedangkan di untuk constructive retirement, nilai investmentnya ya itu dicatat dengan menggunakan book value ya. Sedangkan di cost basis, nilai investmentnya dicatat dengan menggunakan nilai cost-nya ya. Nah, kalau book value jangan tertukar dengan cost-nya. Kalau cost-nya itu sesuai dengan nilai investasinya atau sesuai dengan nilai parinya. Sedangkan kalau untuk yang book value, ini kalau misalnya memang ada informasi terkait dengan call price atau redeemable price ya, serta nilai dividen yang tertunggak itu akan ditambahkan ke dalam nilainya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.